Pengejawantahan asas-asas negara kepulauan. Apa itu pengejawantahan? Pengejawantahan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI 1. Penjelmaan atau perwujudan, pelaksanaan serta manifestasi suatu posisi, sikap, pendirian, dan sebagainya. 2. Proses, cara, perbuatan, mengejawantahan, penjelmaan, perwujudan, dan manifestasi. Jadi, pengejawantahan asas negara kepulauan adalah suatu perwujudan atau posisi serta manifestasi kepulauan Indonesia sebagai sebuah konsep tentang wilayah lautan dan daratan, di mana mempunyai sebuah karakteristik yang kuat sebagai ciri khasnya, serta memiliki wilayah yang batas dan haknya diatur oleh undang-undang. Negara kepulauan atau dalam bahasa Inggris archipelago state adalah hasil keputusan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, yang berarti suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu gugus besar atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Dalam bab 4, konvensi ini menentukan pula bahwa gugusan kepulauan berarti suatu gugusan pulau-pulau termasuk bagian pulau, perairan di antara gugusan pulau-pulau tersebut. Konsepsi negara kepulauan diterima oleh masyarakat internasional dan dimasukkan ke dalam UNCLOS 3 tahun 1982. Utamanya pada pasal 46. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa negara kepulauan berarti suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Sedangkan pengertian kepulauan disebutkan sebagai suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau, perairan diantaranya, dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lainnya demikian eratnya, sehingga pulau-pulau, perairan, dan wujud alamiah lainnya itu merupakan suatu kesatuan geografi, ekonomi, dan politik yang hakiki, atau yang secara historis dianggap sebagai demikian. Dan dalam sejarah hukum laut Indonesia sudah dijelaskan dalam Deklarasi Juanda 1957, yaitu pernyataan wilayah perairan Indonesia yang berbunyi, segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan negara Republik Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan Republik Indonesia, dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak daripada negara Republik Indonesia. Sedangkan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang perairan Indonesia disebutkan bahwa negara kepulauan adalah negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Sementara itu dimasukkannya poin-poin negara kepulauan dalam bab 4 Konvensi Hukum Laut 1982 yang berisi 9 pasal yang berisi antara lain ketentuan-ketentuan tentang negara-negara kepulauan, garis-garis pangkal lurus kepulauan, status hukum dari perairan kepulauan, penetapan perairan pedalaman dalam perairan kepulauan, hak lintas damai melalui perairan kepulauan, hak lintas alur-alur laut kepulauan, hak dan kewajiban kapal dan pesawat udara asing dalam pelaksanaan hak lintas alur-alur laut kepulauan. Pengaturan dalam bab 4 Konvensi Hukum Laut 1982 dimulai dengan penggunaan istilah negara kepulauan archipelago state. Pada pasal 46 butir disebutkan bahwa negara kepulauan adalah suatu negara yang seluruhnya terdiri satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Pasal 46 butir. Maksud dari pasal 46 butir tersebut adalah secara yuridis pengertian negara kepulauan akan berbeda artinya dengan definisi negara yang secara geografis wilayahnya berbentuk kepulauan. Hal ini dikarenakan dalam pasal 46 ayat B disebutkan bahwa kepulauan adalah suatu gugusan pulau-pulau termasuk bagian pulau, perairan diantaranya, dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lainnya demikian erat sehingga pulau-pulau, perairan, dan wujud alamiah lainnya itu merupakan suatu kesatuan geografis, ekonomi, dan politik yang hakiki atau yang secara historis dianggap sebagai demikian. Dengan kata lain, pasal 46 ini membedakan pengertian yuridis antara negara kepulauan dengan kepulauan atau biasa disebut dengan archipelagic state dengan kepulauan atau biasa disebut dengan archipelago itu sendiri.
Perbedaan ini menimbulkan konsekuensi bahwa penarikan garis pangkal kepulauan tidak bisa dilakukan oleh semua negara yang mengatasnamakan dirinya sebagai negara kepulauan. Hal ini dikarenakan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi bila ingin melakukan penarikan garis pangkal lurus kepulauan, yaitu 1. Kesatuan geografis, ekonomi, politik, dan historis. Adapun persyaratan objektif yang harus dipenuhi oleh negara kepulauan dalam melakukan penarikan garis pangkal lurus kepulauan pasal 47 yaitu 1. Rasio atau perbandingan antara luas wilayah perairan dengan daratan, yaitu suatu negara kepulauan minimal harus memiliki luas perairan yang sama besar atau maksimal hanya 9 kali dengan luas daratannya. 2. Panjang maksimum setiap segmen garis pangkal, yaitu panjang setiap garis lurus yang menghubungkan dua titik pangkal ditetapkan tidak boleh melebihi 100 mil laut, kecuali bila 3% dari jumlah seluruh garis pangkal yang mengelilingi setiap kepulauan dapat melebihi kepanjangan tersebut, maka dapat digunakan batas maksimum 125 mil laut. 3. Penarikan garis pangkal demikian tidak boleh menyimpang terlalu jauh dan konfigurasi umum kepulauan tersebut. 4. Garis pangkal demikian tidak boleh ditarik ke dan dari evaluasi surut, kecuali apabila di atasnya telah dibangun mercusuar atau instalasi serupa yang secara permanen berada di atas permukaan laut, atau apabila evaluasi surut tersebut terletak seluruhnya atau sebagian pada suatu jarak yang tidak melebihi lebar laut teritorial dari pulau terdekat. 5. Sistem garis pangkal demikian tidak boleh diterapkan oleh suatu negara kepulauan dengan cara yang demikian rupa sehingga memotong laut teritorial negara lain dari laut lepas atau zona ekonomi eksklusif. 6. Apabila suatu bagian perairan kepulauan suatu negara kepulauan terletak di antara dua bagian suatu negara tetangga yang berlangsung berdampingan, hak-hak yang ada dan kepentingan-kepentingan lainnya yang dilaksanakan secara tradisional oleh negara tersebut terakhir di perairan mereka, serta segala hak yang ditetapkan dalam perjanjian antar negara-negara tersebut akan tetap berlaku dan harus dicermati. 7. Untuk maksud menghitung perbandingan perairan dengan daratan, daerah daratan dapat mencakup di dalamnya perairan yang terletak di dalam tebaran karang pulau-pulau dan atol, termasuk bagian plateau okeanik yang bertebing curam, yang tertutup atau hampir tertutup oleh serangkaian pulau batu gamping, dan karang kering di atas permukaan laut yang terletak di sekeliling plateau tersebut. 8. Garis pangkal yang ditarik sesuai dengan ketentuan pasal ini harus dicantumkan pada peta dengan skala atau skala-skala yang memadai untuk menegaskan posisinya. Dapat dibuat daftar koordinat geografis titik-titik yang secara jelas merinci datum geodetik. 9. Negara kepulauan harus mengumumkan sebagaimana mestinya peta atau daftar koordinat geografis demikian, dan harus mendepositkan satu salinan setiap peta atau daftar demikian ke Sekjen PBB. Selanjutnya diatur bahwa ketentuan yang tertuang dalam pasal 47 merupakan garis pangkal untuk pengukuran lebar laut teritorial, zona tambahan, dan landas kontinen bagi suatu negara kepulauan. Sedangkan pasal 48 mengukuhkan bahwa untuk suatu negara kepulauan, garis-garis pangkal lurus kepulauan mempunyai fungsi yang sama dengan garis-garis pangkal lain. Oleh karenanya, Indonesia menuangkan konsepsi negara kepulauan dalam amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945. Pada pasal 25E yang berbunyi, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah-wilayah yang batas-batasnya dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara kepulauan. Pembelaan pulau-pulau kecil terluar juga diharapkan dapat mengatasi ancaman keamanan yang meliputi kejahatan tradisional, penangkapan ikan ilegal,
penebangan kayu ilegal, perdagangan anak-anak dan perempuan atau trafficking, imigran gelap, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata dan bahan peledak, perdagangan narkotika, termasuk terorisme, serta potensi konflik sosial dan politik. Hal ini penting agar kesadaran untuk menjaga pulau-pulau kecil di perbatasan tetap ada, dan pulau-pulau kecil di perbatasan tidak dianggap sekedar halaman belakang.